I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand. You are more than my words could say. I'll follow you, love, for all my days. Fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Whoa. Whoa. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world could fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. Oh, I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Whoa. Whoa. You are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Whoa. Whoa. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never make sure. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh,
Lord, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every feeler's God. You have every victory. Oh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. I believe, Jesus, I believe. Well, shalom teman-teman. Tidak terasa kita ada di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Dan kita semua mengalami hal yang sama, ada di dalam sebuah pandemi yang luar biasa ini menjangkau seluruh dunia. Tapi percaya satu hal, bahwa Tuhan Yesus tetap setia. Dia selalu menjaga kehidupan saya, kehidupan saudara. Tidak cuma kehidupanmu, tapi kehidupan keluargamu. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan tetap ada di dalam itu semua, mengontrol segala sesuatunya. Dan kita sampai hari ini ada sebagaimana kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan belajar tentang firman Tuhan, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sampaikan pada saya. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Roh Kudus-Mu selalu ada bersama dengan kami, mengajarkan kami banyak hal. Dan sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami percaya Engkau memberikan pengertian yang baru, hikmat yang baru akan apa yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami. Inilah kami, hanya di dalam nama Yesus. Semua percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, saya percaya bahwa kita semua pernah bermain yang namanya video game. Ya, saya tahu teman-teman, saya juga suka bermain dengan video game. Dan di dalam video game itu pasti ada tingkatannya ya. Waktu kita bermain new game gitu ya, selalu ada beginner level gitu ya. Lalu setelah kita bermain beberapa kali, mencapai poin tertentu akan naik level. Nah, dan setelah level 1 ada level 2, kita naik lagi ke level 3 dan seterusnya sampai di final stage. Dan peningkatan-peningkatan ini kita sebut dengan yang namanya level up. Ya, judul khotbah ini adalah level up. Dan saya percaya bahwa saudara tahu bahwa di setiap level, ketika kita sudah naik level, ya, itu pasti tingkat kesulitannya juga bertambah. The higher level it is, the higher difficulties it gets. Ya, semakin tinggi level itu, semakin tinggi juga tingkat kesulitannya. Kalau di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang keempat dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kok bisa jatuh di dalam pencobaan tapi kok disuruh bersukacita? Ya, kita ikuti dulu di ayat yang ketiga dan keempat.
Dikatakan seperti ini, ketahuilah bahwa ujian imanmu itu, ujian itu, tes itu, challenge itu, tantangan itu, mengerjakan ketabahan. Dan biarlah ketabahan itu menyelesaikan sampai akhir, until the final stage, supaya apa? Kamu dewasa dan lengkap tanpa kekurangan apapun. Kalau kita bermain di dalam suatu games, kita selalu ingin menamatkan games itu sampai di final stage, di mana ketika kita ada di posisi level yang tinggi, kita lengkap, equipment kita bertambah gitu ya, skill kita bertambah gitu ya, kemampuan hal-hal yang lain bertambah. Seperti itu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam level yang tinggi, Tuhan mengerjakan kedewasaan dan kelengkapan di dalam kehidupan kita tanpa kekurangan apapun. Seperti halnya waktu kita sekolah dulu ya, sekolah kita di SD, pertama kali masuk di SD ya, ke kelas 1 ya, kita membayangkan kelas 2 itu kayaknya susah ya. Lalu naik ke kelas 3, kita membayangkan kelas 3 kayaknya susah ya, apalagi subjek atau mata pelajarannya juga bertambah. Naik ke kelas 3, 4, 5, dan 6 selalu kita berpikir, waduh kelas 6 ini ada ujian akhir, ujian kelulusan, pasti jauh lebih susah. Tapi buktinya teman-teman sampai sekarang ini ada di dalam stage, ada di dalam kelas saudara saat ini, grade saudara saat ini, bukti bahwa saudara sudah lulus SD. Iya enggak? Bukti bahwa kalian yang dulu berpikir, wah susah nih, tapi ternyata bisa dilalui. Apa yang kita anggap susah dahulu, ternyata saat ini kita anggap ternyata nggak susah-susah banget. Nah, mari kita punya mental ini untuk menghadapi tantangan berikutnya, bahwa apa yang kita hadapi saat ini itu tidak susah. Ya, karena Tuhan bersama dengan kita. Masih ada waktu 1 bulan sebelum kita memasuki tahun 2021. Ya, kita pasti punya banyak mimpi-mimpi, impian-impian yang belum kita capai. Dan pasti tahun 2021 ini tantangannya pasti jauh lebih berat. Bukan berarti jauh lebih mudah, ya. Tapi percaya bahwa kita bersama Tuhan, kita akan lalui level-level berikutnya di dalam kemenangan. Amin. Saya ingin membagikan ada 2 hal, 2 things that you will get if you level up. Apa yang kalian dapat ketika saudara level up? Yang pertama adalah bonus prize ya. Selalu kalau kita naik level di dalam video game itu pasti ada bonus prize ya, hadiah bonus atau hadiah poin-poin seperti itu ya. Dan yang kedua adalah new equipment, perlengkapan yang baru. Apalagi kalau teman-teman suka bermain RPG gitu ya, ketika naik level mendapatkan peralatan-peralatan baru, dan itu keren sekali. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita, ketika kita naik level kita akan mendapatkan bonus prize. Dan yang kedua adalah new equipment. Oke, kita bahas dulu yang pertama, bonus prize. Ayatnya ada di 2 Petrus 1 ayat yang keempat ya. Kita akan membaca 2 Petrus 1 ayat yang keempat sampai yang ke-7. Oke, yang pertama tentang bonus prize. Sebab itu pula janji-janji yang sangat besar dan berharga, saya ulang, janji-janji yang sangat besar dan berharga telah Dia anugerahkan bagi kita, telah dianugerahkan Tuhan bagi kita, supaya olehnya kamu dapat menerima kuasa yang hebat itu dan luput dari keinginan duniawi yang menghancurkan. Jadi ada janji-janji Tuhan yang besar dan berharga yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Kita tinggal ambil ya, Dia anugerahkan bagi kita. Lalu lanjut di ayat yang kelima. Ini adalah poin kedua, yaitu new equipment. Untuk alasan inilah, untuk alasan kita menerima janji yang besar itu, hendaklah kamu dengan rajin menambahkan, atau bahasa Inggrisnya equip ya, equip kepada imanmu ya, modal kita ya. Setiap kita kalau bermain game di level pertama selalu punya modal. Dan modal pertama kita adalah iman ya, iman kita kepada Kristus. Menambahkan kepada iman kita, yaitu yang pertama adalah kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan, equipment yang kedua. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketabahan. Dari ketabahan ditambah lagi kesalehan.
dan kepada kesalehan ditambah lagi kasih persaudaraan, dan kepada kasih persaudaraan ditambah lagi dengan yang namanya kasih sejati. Jadi kalau saya hitung di sini ada 7 equipment yang baru selain iman kita, ya. Yang pertama adalah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketabahan, kesalehan, kasih persaudaraan, dan yang terakhir adalah yang luar biasa adalah kasih sejati, kasih yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Saudara tahu nggak bahwa Yesus itu Bapa kita? Kalau kita level up, itu Bapa kita itu dimuliakan, ya. If we level up, we glorify God. Ayatnya ada di Yohanes 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dikatakan seperti ini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, kita menghasilkan sesuatu, we produce something, maka kamu adalah murid-muridku. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Sebenarnya di ayat ini ada sedikit spoiler, ya, tentang secret code, ya. Jadi kalau kita bermain di dalam satu game RPG gitu ya, selalu ada secret code di mana kalau kita masukkan kode rahasia itu, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dan Yesus sudah ungkapkan di dalam ayat ini ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita ingin menghasilkan sesuatu, mencapai sesuatu bonus prize itu, buah tadi itu, yaitu secret code-nya adalah ini, ada di ayat yang ke-9. Tinggallah di dalam kasihku. Berbicara tentang apa? Relationship with God. Jadi secret code-nya itu adalah relationship with God. Seperti teman-teman pasti pernah membaca ayat yang luar biasa ini, yaitu di ayat Mazmur yang pertama, tentang hubungan dengan Tuhan. Pada zaman itu masih zaman Taurat, di mana kalau kita ingin mempunyai hubungan dengan Bapa Yahweh, orang-orang tersebut harus membaca yang namanya Taurat. Tapi untuk sekarang kita menerima anugerah Tuhan, kita tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat, ya, karena kita sudah tinggal di dalam kasih-Nya. Tapi ayat ini berbicara tentang membangun relasi Tuhan, dan saya ambil hal ini. Mari kita baca bersama-sama di Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ke-3. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. Di sini ada secret code lagi, dikatakan bahwa ketika kita diberkati, supaya mencapai berkat itu, kita harus punya hubungan yang bukan dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk. Karena kita semua tahu, ya, bahwa kebiasaan yang baik itu bisa buruk, bisa berubah menjadi lebih buruk karena pergaulan yang buruk. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya, yang hobinya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Berbicara tentang membangun relationship with God selalu, setiap saat, membangun hubungan dengan Tuhan setiap saat. Yang luar biasa ayat yang ketiga, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, teman-teman coba bayangkan, pohon ditanam di tepi aliran air dan apa? Berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, membangun relationship with God, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus mendapatkan air kehidupan, di mana kita tidak akan mengalami kekurangan, tidak mengalami kelaparan, ya. Terus menyedot sari-sari dari air itu untuk kehidupan kita, supaya apa? Kehidupan kita berbuah pada musimnya. Pada musimnya. Kalau saudara pada tahun ini belum berbuah, saya percaya tahun depan saudara akan berbuah. Percaya, katakan amin. Berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu. Daun di sini berbicara tentang pekerjaan kita, ya. Daun di daun pohon, ya, fungsinya adalah fotosintesis, ya. Kerja, masak gitu ya, untuk memberi makan juga untuk di dalam pohon itu. Demikian juga dengan kita. Produksi kita tidak akan layu, dikatakan di ayat ini, tidak akan layu. Akan terus segar gitu ya. Akan terus
indah. Dan semua yang ia kerjakan, saya suka kata ini, akan apa? Sukses. Seperti moto gereja kita, gereja YHS, yaitu yakin hidup sukses. Saya percaya bahwa kehidupanmu, kehidupan saya akan sukses. Kalau tidak sekarang, mungkin besok dan seterusnya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan kita untuk hidup di dalam kemenangan, dari kemenangan menuju kepada kemenangan yang lainnya. Percaya, katakan amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, buah, kita naik level, pasti menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan kemenangan, dan di dalam kemenangan itu kita menghasilkan buah, ya. Tapi saudara perhatikan baik-baik bahwa buah itu tidak pernah dimakan oleh pohon itu sendiri, ya. Kita tidak pernah lihat bahwa satu pohon itu memakan buahnya, tapi buah itu selalu dinikmati oleh makhluk lain, oleh hewan, oleh manusia, ya, atau digunakan untuk berkembang biak dan seterusnya, tapi bukan dinikmati oleh pohon itu sendiri. Selalu berfungsi untuk orang lain. Demikian juga kita. Hasil dari kita naik level, buah kita yang kita produksi, yang kita hasilkan, bonus prize itu bukan buat kita, tapi untuk orang lain. Ada sebuah quotes yang luar biasa. When your gifts and talents meet the need of the people, there lies your purpose. Ketika karunia kita dan talenta kita bertemu dengan kebutuhan orang lain, kebutuhan orang-orang, di sanalah letak tujuan hidup kita. Di sanalah letak final stage kita, level kita yang terakhir. Ada sebuah kutipan yang luar biasa lagi dari Mark Twain, seorang penulis buku. Dia mengatakan di dalam bukunya seperti ini. The two important life is the day when you are born and the day when you understand why you are born. Dua hal yang penting dalam hidup adalah ketika hari pertama kita lahir, ya, adalah hari ketika kita lahir, dan hari di mana kita mengerti kenapa kita dilahirkan. Saat ini, apa alasan saudara dilahirkan? Pastinya untuk menghasilkan buah, dan buah itu untuk orang lain, untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita meneladani Yesus yang selalu jadi berkat, bukan buat dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Di mana Yesus ada, di situ tempat itu diberkati. Dan saya percaya di mana saudara berada, di mana saya berada, di situ tempat itu akan diberkati. Karena apa? Karena di dalam kita ada Yesus. Level up. Tahun depan kita akan memasuki babak yang baru, yang belum tentu mudah. Kalau kita melihat yang lain kok sudah menikmati kemenangan ya, yang lain hidupnya kok sudah enak ya. Perhatikan baik-baik bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air berbuah pada apa? Pada musimnya. Setiap kita mempunyai musim yang berbeda-beda. Jadi nggak usah iri ketika kita melihat orang lain kok kayaknya hidupnya lebih enak, kok kehidupannya kok lebih jauh lebih menyenangkan. Well, kita punya musim sendiri, dan ketika musim itu tiba, kita akan mengalami panen yang luar biasa, panen buah-buah yang luar biasa, dan pastinya panen itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kamu siap naik level? Siap memberikan buahmu kepada orang lain, dan siap untuk jadi kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih yang percaya Engkau punya tujuan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajari kami mengerti Tuhan, alasan kenapa kami dilahirkan. Kami tahu bahwa Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami mengalami hal yang berat, tapi kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan melewati segala sesuatunya. Bersama-Mu kami akan mencapai level yang baru, dan terus naik level, naik level, naik level. Dan buah itu Tuhan yang kami hasilkan, biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah buah itu Tuhan menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami bersyukur karena Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan kasih-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. God bless you.
butterfly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine. And it's unrealistic. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, Until your love took over me. Oh, so I let go and I let love show me life like supposed to be. An oasis, here oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. La 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 la. When I let go, then I found life. the highway is calling me to the life unlike before. The Father's heart is begging me, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't want to get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like supposed to be. An oasis, here oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. La 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 la. When I let go, then I found life. So I let go and I let love. An oasis, here oasis. Now I'm alive. When I let go, then I found life. When I let go, then I found life. Then I found life. La 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 la. And I'm found life. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Yes, terima kasih sudah beribadah dari awal sampai terakhir. Saya percaya bahwa apa yang saudara lakukan ini tidaklah sia-sia. Dan jangan lupa bahwa apabila saudara merasa diberkati oleh ibadah online pada hari ini, saudara bisa like, bisa memberi komentar yang ada di bawah ketika saudara punya ide, mempunyai usulan tentang ibadah Heroes Online ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan bel loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi. Dan jangan lupa share ke teman-teman supaya nggak cuma saudara yang merasa diberkati, tapi teman-teman kalian, rekan-rekan kalian, saudara-saudara kalian juga diberkati. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Kami menerima berkat yang luar biasa dari Bapa kami yang luar biasa, yaitu Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu yang luar biasa dan penyertaan Roh Kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan, Amin. God bless you.